Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali aktivitas kita sepanjang hari ini, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Roma 12 ayat 2. Demikianlah dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang hidup di dalam dunia. Dan kita pasti mengikuti cara-cara dunia. Bagaimana hidup bisa kita jalani dalam kesetiap harian kita. Namun marilah kita belajar dari ikan yang ada di laut. Memang ikan itu hidup di laut dengan air laut yang adalah asin. Namun ikan yang di laut tidak menjadi asin karena air laut yang asin. Ikan itu tetap dengan kehidupannya, tetapi dia tidak dipengaruhi oleh air laut yang asin tersebut. Demikianlah firman Tuhan hari ini menyapa kita. Memang kita hidup di dunia, tapi janganlah serupa dengan dunia ini. Dunia ini menawarkan begitu banyak tawaran yang indah dalam kehidupan kita. Terkadang kita yang sudah percaya, terkadang kita yang sudah taat kepada Tuhan dapat berubah karena tawaran dunia. Kita bahkan bisa melihat apa yang terjadi pada saat ini. Orang mampu menjual imannya, mempertaruhkan Tuhannya untuk suatu kenikmatan dunia, yaitu seperti jabatan, pangkat, kedudukan, kemewahan, dan lain sebagainya. Jika kita sudah seperti itu, apa arti kehidupan kita? Apalagi di zaman ini kita tidak tahu apakah ini adalah hal yang benar atau hal yang tidak benar. Karena semua sekarang hidup di dalam suatu kebenaran yang semu. Media sosial memberitakan hal-hal yang sebenarnya kita perlu mempertanyakan. Karena terkadang informasi kita hanya dari satu info, sehingga kita menyatakan itu adalah benar, padahal sebenarnya itu belum benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melihat apa yang terjadi di tengah-tengah dunia saat ini, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ketika kita sebagai orang percaya pengikut Kristus mengisi hidup kita dengan iman, dengan takut akan Tuhan, maka itu yang akan memperbarui kita dari hari ke hari, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah yang harus kita kerjakan, yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena terkadang kita merasa yang kita lakukan itu sudah baik, bahwa kita sering merasa bahwa yang kita kerjakan itu sudah seturut dengan pikiran kita, dengan hati kita, yang kita harapkan itu seturut dengan kehendak Allah. Tapi apakah benar itu menjadi kehendak Allah?
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah yang diharapkan oleh firman Tuhan ini yang mengatakan hendaklah kita berubah oleh pembaharuan budi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita membedakan mana yang menjadi kehendak Allah, bukan mana yang baik, mana yang tidak baik, tetapi mana yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang baik yang kita kerjakan itu berkenan dan sempurna di hadapan Allah. Jadi jangan tanya kepada kita, ini sudah sempurna atau ini sudah baik, tetapi tanyakan kepada Allah, apakah ini sudah menjadi kehendak Allah? Apakah ini sudah berkenan di hadapan Allah? Jadi setiap apa yang kita lakukan, pertanyakan apakah ini sudah berkenan di hadapan Allah. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, janganlah serupa dengan dunia, tetapi berubahlah dengan oleh pembaharuan budimu. Karena dengan itu kita akan mengetahui manakah kehendak Allah yang sempurna di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami agar kami hidup di dalam penyertaan kasih setiamu, dan kami mau berubah oleh pembaharuan budi yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajari kami Tuhan untuk mengetahui manakah kehendak-Mu, apa yang baik yang menjadi sempurna di hadapan. Agar kami tidak hanya mengandalkan kekuatan pikiran kami, hanya mengandalkan apa yang kami tahu, tetapi ajari kami untuk terus belajar memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap aktivitas kami, pekerjaan kami hari ini, agar kami melakukan apa yang berguna, yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau Tuhan yang memberkati setiap umat-Mu yang bergumul pada saat ini, terlebih yang merindukan tentang keturunan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati mereka, menyertai kehidupan mereka. Yang mencari pekerjaan, biarlah Engkau Tuhan yang menunjukkan jalan hidup mereka sehingga mereka mendapatkan tempat yang Engkau kehendaki. Yang dalam keadaan sakit, biarlah Engkau Tuhan yang menguatkan dan memberikan kesehatan. Yang berduka, Engkau berikan penghiburan. Yang dalam pergumulan dan penderitaan, Engkau Tuhan yang menopang kehidupan mereka. Sehingga di dalam penderitaan dan pergumulan mereka, mereka tahu ada Engkau adalah Allah yang memberikan pengharapan kepada mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga prokes. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.